Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah kunjungan Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ke Rusia beberapa hari yang lalu. Di mana teman-teman, ini menjadi sebuah pertanda bahaya bagi hegemoni kekuasaan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan juga Eropa. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, Pak Prabowo sama sekali belum pernah berkunjung ke Amerika setelah penetapan dirinya sebagai seorang presiden terpilih. Bahkan dirinya lebih dahulu berkunjung ke China, ke Jepang, ke Rusia daripada ke negara-negara Eropa ataupun Amerika Serikat. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal melihat bagaimana sih hubungan Indonesia dan juga Amerika dan bagaimana kelanjutan hubungan Indonesia dan Rusia di era Prabowo. Banyak spekulasi menyebut bahwa Indonesia bakal lebih merapat ke Rusia ketimbang ke Amerika Serikat. Bahkan bisa saja Indonesia masuk ke aliansi Rusia dan juga mendapatkan berbagai benefit ataupun teknologi-teknologi canggih dari Rusia. Nah, teman-teman, informasi ini kita dapat dari kompas.com di salah satu videonya yang berjudul Prabowo ke Eropa dan dugaan relasi AS Indonesia bermasalah. Informasi ini kita dapat dari Kompas. Kita bakal langsung saja teman-teman play videonya dan kita bakal cari tahu apakah benar Indonesia dan Rusia akan menjalin aliansi ekonomi bahkan militer. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sorotan. Pasalnya, ketika Prabowo melakukan lawatan ke Rusia, dua menteri Amerika Serikat tengah berkeliling di Asia Tenggara. Langkah Prabowo itu lantas memunculkan dugaan adanya turbulensi dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana pakar memandang langkah Prabowo tersebut dan apa yang akan terjadi jika hubungan Indonesia dan Amerika Serikat merenggang? Belum temui Biden, tapi sudah temui Xi Jinping dan Putin. Sejak 24 hingga 31 Juli 2024, Prabowo telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa, mulai dari Prancis, Serbia, Turki, dan terakhir Rusia. Padahal, pada saat yang sama, dua menteri penting Amerika Serikat tengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Asia. Mulai dari Jepang, Filipina, Singapura, Laos, hingga Vietnam. Mereka adalah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Dikutip dari harian Kompas, pilihan Prabowo untuk bertemu Putin ketimbang Austin dan Blinken lantas dinilai sebagai indikasi adanya masalah dalam hubungan Indonesia dengan Amerika. Pasalnya, saat ini Amerika Serikat dan Rusia jelas-jelas sedang berkonflik mengingat masih berlangsung perang dengan Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN UGM, Dhafri Agus Salim, pada Sabtu 3 Agustus 2024. Tak hanya itu, pertemuan Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin 29 Juli 2024 turut dinilai menjadi indikasi memburuknya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Pasalnya, meski Turki dan Amerika Serikat berada dalam satu organisasi yang sama, yaitu NATO, namun hubungan kedua negara itu sejatinya tak baik-baik saja, terutama soal urusan perang Israel dan Hamas. Turki dan Indonesia jelas menentang serangan Israel ke Gaza, sementara Amerika Serikat 100% mendukung Israel. Kemudian sikap lain Prabowo yang menunjukkan kontra dengan Amerika Serikat adalah memilih China sebagai negara pertama yang ia kunjungi usai ditetapkan sebagai presiden terpilih. Padahal, China dan Amerika Serikat saat ini jelas-jelas tengah berada dalam tensi yang panas akibat adanya konflik di Laut Cina Selatan, Taiwan, dan konflik Rusia-Ukraina. Ditambah, belakangan China semakin risih akan adanya dominasi Amerika Serikat di Asia. Lantas, mengapa Prabowo seolah menunjukkan keengganan membangun hubungan harmonis dengan Amerika Serikat?
Strategi politik internasional Prabowo. Menurut Dafri, sikap Prabowo dalam menjalin politik internasional mengindikasikan adanya upaya presiden terpilih itu dalam menghimpun kembali kekuatan blok timur seperti sebelum konferensi Asia Afrika tahun 1955. Adapun pada masa itu terdapat dua blok yang bertentangan, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang didominasi Uni Soviet. Jika Prabowo nantinya berkunjung ke India, anggapan bahwa presiden terpilih itu kembali berupaya menghimpun kekuatan penyeimbang semakin kuat. Dafri juga menyebut bahwa sikap Prabowo itu bisa jadi strateginya untuk memberikan sinyal kepada Barat. Adapun sinyal yang dimaksud adalah Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan bergantung pada kebijakan Amerika Serikat. Tanpa Amerika Serikat pun, Indonesia masih memiliki Rusia dan Cina sebagai jaminan jika Barat memberi sanksi kepada Indonesia seperti di masa lalu. Praktis, langkah Prabowo itu dinilai Dafri sebagai upaya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam panggung internasional. Tak hanya itu, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Hikmahanto Juwana, turut berpendapat bahwa langkah Prabowo itu bisa membawa Indonesia mengambil peran dalam eskalasi konflik global. Pasalnya, Juwana menyebut bahwa Prabowo memiliki kapasitas yang baik dan sikap yang proaktif dalam memahami urusan global. Harapannya, Indonesia bisa menjadi penengah dan mediator dalam konflik global, mengingat tidak banyak negara yang menerapkan politik bebas aktif seperti Indonesia. Jika menarik sejarah, Prabowo Subianto memiliki hubungan yang kurang menyenangkan dengan Amerika Serikat. Pasalnya, negeri Paman Sam itu pernah mencekal Prabowo dan melarangnya masuk ke Amerika Serikat selama puluhan tahun akibat adanya dugaan pelanggaran HAM. Meski telah mendapatkan visanya kembali dan bisa berkunjung ke Amerika Serikat, namun sejumlah langkah politik yang Prabowo ambil usai dirinya menjadi presiden terpilih menjadi tontonan yang menarik. Mulai dari memilih Cina sebagai negara kunjungan pertama saat dirinya ditetapkan sebagai presiden terpilih, hingga memilih untuk menemui Putin di saat dua menteri penting Amerika Serikat tengah berkeliling di Asia. Lantas, kemanakah arah poros politik internasional Indonesia ke depannya di bawah pemerintahan Prabowo Subianto? Simak terus perkembangannya hanya di kompas.com. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan bersama-sama penuturan dari reporterkompas.com terkait situasi saat ini hubungan bilateral antara Indonesia dan sejumlah negara, khususnya blok barat dan juga blok timur. Saya sangat setuju sekali dengan pilihan politik internasional Bapak Prabowo Subianto, di mana Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu negara, yaitu Amerika Serikat. Jangan sampai kejadian 98 terjadi lagi, di mana kita sangat bergantung dengan pertolongan finansial Amerika Serikat dan juga IMF yang membuat krisis moneter dan juga kerusuhan 98. Ini teman-teman, dengan adanya China, dengan adanya Rusia, Indonesia tentu mempunyai banyak sekali alternatif pilihan untuk kerjasama ekonomi bahkan hingga militer. Jadi kunjungan Pak Prabowo ke China, ke Turki, ke Rusia sudah sangat tepat menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri sendiri, Indonesia mampu hidup tanpa ulur tangan atau campur tangan Amerika Serikat ataupun negara-negara Eropa. Dan saya teman-teman ini sangat mengapresiasi pertemuan Pak Prabowo dengan juga Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga yang sebelumnya dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, karena teman-teman sekali lagi ini menunjukkan sinyal kuat Indonesia bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara besar maju, negara adidaya dengan dukungan tentu itu teman-teman, dukungan teknologi militer dari Rusia, dukungan logistik dari China dan juga dukungan diplomatis dari negara-negara lain yang memang sedang berseberangan dengan Amerika Serikat. Sebut saja ini ada Turki, Rusia, China dan bahkan India. Saya yakin negara-negara ini akan memilih untuk bisa mandiri daripada hidup bergantung terhadap Amerika Serikat. Jadi kita bakal tunggu teman-teman apakah ini Pak Prabowo bakal mengunjungi Amerika Serikat atau tidak. Tapi saya yang jelas
tanpa dikunjungi Amerika Serikat, Indonesia masih tetap berdikari, Indonesia masih tetap hebat. Dan kita lihat teman-teman, bahkan ini Pak Prabowo lebih memilih bertemu dengan Presiden Putin ketimbang bertemu dengan dua menteri dari Amerika Serikat, yaitu Menteri Pertahanannya dan juga Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Sekali lagi, ini adalah sebuah jenius, langkah jenius dari Pak Prabowo, dan kita akan apresiasi, kita bakal dukung penuh kepemimpinan Pak Prabowo di era 2024 hingga 2029. Terima kasih teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Kredit untuk kompas.com untuk videonya. Kita bakal lanjut di video-video selanjutnya. Karena itu teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.